warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Kami berdua di sini sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulida Nisa. Nama saya Najmiatul Zahra. Kami berdua dari Lokal A. Kami di sini ingin menjelaskan tentang konsep hari akhir. Jangan lupa ditonton ya. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari pada saat segala sesuatu yang ada di dunia dan di alam semesta akan binasa. Dan pada saat itu manusia akan dibangkitkan dari alam kematian ke alam akhirat. Kemudian manusia akan menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil akli yang mengenai hari akhir? Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan pastinya hari kiamat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allaha yub'atsu man fil qubur. Shadaqallahu. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti ada. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Wa asyara bi asabi'aihi as-sababatu wal wusta. Rawahu Bukhari wal Muslim. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan jari jari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tadi, jelaslah bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Dengan kepastian tersebut, maka kita wajib mengimani akan terjadinya hari akhir dengan sepenuhnya. Macam-macam hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat sugro. Sesuai dengan namanya, kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Setiap manusia pasti merasakan kiamat sugro. Contohnya seperti kematian dan bencana alam. Contoh dari bencana alam misalnya gempa bumi, gunung meletus, juga banjir besar yang menelan korban jiwa. Yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Kiamat ini terjadi apabila malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya dan mengakibatkan binasanya kehidupan yang ada di muka bumi ini. Tanda-tanda hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat mempunyai masing-masing dua tanda. Ada tanda-tanda kiamat sugro, ada pula tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat sugro mempunyai dua tanda. Ada tanda-tanda yang kecil, ada pula tanda-tanda yang sedang. Nah, tanda yang kecil merupakan suatu kejadian yang sudah terjadi. Contohnya, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun tanda yang sedang merupakan suatu kejadian yang muncul dan masih belum selesai hingga sekarang. Contohnya seperti perzinahan yang ramai di khalayak manusia. Tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro mempunyai banyak tanda-tanda yang telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Di antara tanda-tanda kiamat kubro, pertama, munculnya asap dukhan. Yang kedua, munculnya Al-Masih Dajjal. Yang ketiga,
dan Mahfud. Yang ketujuh, munculnya Imam Al-Mahdi. Yang kedelapan, terjadinya 3 kali khatam bumi. Dan yang kesembilan, keluarnya api dari Yaman. Itulah beberapa tanda-tanda kiamat kubro yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang telah kita ketahui, banyak sebutan atau nama lain dari hari akhir yang sudah terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Menurut Imam Umar Sulaiman Al-Ashqar, beliau telah menyebutkan beberapa nama-nama hari akhir yang sering kita dengar. Di antaranya ialah yang pertama, Yaumul Qiyamah. Yang kedua, Yaumul Khuruj. Nah, kenapa dinamakan dengan Yaumul Khuruj? Karena pada hari itu ialah manusia keluar dari kubur. Yang ketiga, As-Sa'ah. Dinamakan As-Sa'ah karena hari kiamat itu dekat dan pasti akan terjadi. Yang keempat, Yaumul Ba'ats atau yang biasa kita kenal dengan hari kebangkitan. Yang kelima, Al-Qiyamah. Yang keenam, Yaumul Akhir. Dinamakan Yaumul Akhir karena pada hari itu adalah hari terakhir kehidupan manusia di muka bumi dan alam semesta. Yang ketujuh, Al-Qari'ah. Yang kedelapan, Yaumul Fasal. Dinamakan Yaumul Fasal karena hari itu adalah hari keputusan. Yang kesembilan, Yaumul Din. Artinya sendiri berarti pembalasan atau perhitungan. Yang kesepuluh, Yaumul Safah. As-Safah sendiri berarti suara yang memekakan telinga. Dinamakan demikian karena pada hari kiamat akan terjadi peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil, yang mana dari akibat peniupan sangkakala itu menyebabkan suara yang memekakan telinga makhluk hidup. Yang ke-11 ialah Tammatul Kubro. Dinamakan Tammatul Kubro karena hari kiamat ialah hari yang lebih besar dari segala bencana yang mengerikan dan menakutkan. Yang ke-12 ialah Yaumul Hasrah atau yang bisa kita sebut dengan hari penyesalan. Yang ke-13 adalah Al-Ghasyiyah. Yang ke-14 adalah Yaumul Khulud atau hari keabadian, di mana pada hari itu manusia akan abadi dan kekal selama-lamanya. Yang ke-15 Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan, di mana segala amal perbuatan manusia baik itu buruk maupun baik akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16 Yaumul Adifah. Dinamakan demikian karena hari kiamat itu pasti dekat terjadinya. Yang ke-17 ialah Yaumul Jami'. Dinamakan Yaumul Jami' karena hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh generasi umat manusia, baik yang pertama kali hidup di dunia maupun yang terakhir hidup di dunia. Yang ke-18 adalah Al-Haqqah. Dinamakan Al-Haqqah karena hari kiamat itu pasti dan tidak ada keraguan lagi padanya. Yang ke-19 Yaumut Taghabun. Dinamakan Yaumut Taghabun karena pada hari itu kaum muslimin mengambil bagian dari kaum kafir. Yang ke-20 Yaumut Tanat atau yang biasa disebut dengan hari pemanggilan. Yang ke-20 Yaumut Tanat. Dinamakan Yaumut Tanat karena hari itu adalah hari pemanggilan seluruh manusia untuk dihisap amalnya dan untuk mendapatkan balasannya, apakah manusia akan masuk ke dalam surga maupun neraka. Dan yang terakhir ialah Yaumut Talaq. Mungkin inilah beberapa nama-nama hari akhir yang biasa kita dengar di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang akan dilalui manusia pada hari akhir. Nah, ada berbagai macam tahapan yang akan kita lalui apabila sudah tiba waktunya hari akhir. Yang pertama, hari kebangkitan. Pada tahapan ini, semua manusia yang berada di kubur
suatu tempat yang sangat luas. Tempat ini dinamakan dengan padang mahsyar. Lalu di padang mahsyar, semua amal perbuatan manusia selama mereka hidup di dunia akan diperhitungkan. Kemudian setelah diperhitungkan, semua amal perbuatan manusia tadi akan ditimbang untuk diketahui kadar baik dan buruknya. Yang kelima, hari jembatan. Nah, kita semua umat manusia, baik dari manusia yang pertama kali diciptakan maupun yang terakhir kali diciptakan, pasti akan melalui sebuah jembatan yang kita kenal dengan sebutan Shiratal Mustaqim. Kemudian tahapan yang terakhir adalah balasan atas amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Apakah balasan yang kita terima itu adalah surga ataupun sebaliknya yaitu neraka? Nah, itulah tahapan-tahapan hari akhir yang kita semua sebagai umat manusia pasti akan melaluinya. Oleh karena itu, agar sekiranya kita mempersiapkan amal perbuatan yang baik sebanyak mungkin agar sekiranya kita tidak kesusahan pada hari akhir. Bagaimana sih cara kita mengimani hari akhir? Sebagaimana yang kita ketahui, hari akhir termasuk ke dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib untuk mengimani hari akhir dengan cara meyakini di dalam hati dan menerapkan di dalam perkataan dan perbuatan. Selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan di alam akhir nanti, tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Yang terakhir, membuat prioritas hidup bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan kehidupan di dunia. Mungkin itulah beberapa cara-cara bagaimana kita bisa mengimani hari akhir dengan baik. Mungkin ini saja penjelasan dari kami mengenai konsep hari akhir. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.